Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait forecasting. Di sini kelompok kami ada Maria Chelsea dengan NIM 046, Delvi Mongan dengan NIM 047, Teresia Dini dengan NIM 050, Petrus Channel dengan NIM 073, Anindya Paskalia dengan NIM 082, Fatkul Mujib dengan NIM 087, dan Wayan Widiana dengan NIM 088. Pertama-tama, kita harus mengetahui definisi dari forecasting. Forecasting dalam manajemen operasional adalah kegiatan dalam memprediksi peristiwa pada masa mendatang mulai dari tahap awal dan hasil ramalan pada perencanaan produksi. Apa sih pentingnya strategi terhadap forecasting? Di sini ada 3. Yang pertama, ada ketidakpastian aktivitas produksi di masa yang akan mendatang. Lalu yang kedua, kemampuan dan sumber daya perusahaan yang terbatas. Dan yang ketiga, untuk dapat melayani konsumen lebih baik melalui tersedianya hasil produksi yang baik. Oke, selanjutnya saya akan bahas tentang tujuan forecasting. Yang pertama, forecasting membantu perusahaan dalam merencanakan anggaran dengan lebih baik karena forecasting memiliki gambaran yang lebih jelas tentang berapa banyak sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan produksi. Yang kedua, dengan forecasting permintaan, perusahaan dapat memenuhi pesanan dengan tepat waktu, mengurangi waktu tunggu, dan meningkatkan pelayanan pelanggan secara keseluruhan. Yang ketiga, forecasting membantu perusahaan dalam mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan efisiensi dalam operasi mereka, seperti pengurangan pemborosan atau perbaikan dalam proses produksi. Yang keempat, forecasting memungkinkan perusahaan untuk berkolaborasi dengan mitra dalam rantai pasokan mereka untuk memastikan ketersediaan bahan baku atau produk jadi sesuai dengan permintaan. Yang kelima, dengan forecasting, perusahaan dapat merencanakan produksi sesuai dengan kebutuhan dan mengelola persediaan dengan lebih efisien, sehingga terhindar dari kelebihan stok atau kekurangan stok yang dapat mengganggu proses produksi. Yang keenam, perusahaan dapat menyesuaikan strategi pemasaran mereka berdasarkan forecasting permintaan. Dan yang ketujuh, dengan memahami tren dan variasi dalam permintaan, perusahaan dapat merencanakan untuk mengurangi resiko yang terkait dengan fluktuasi permintaan, perubahan pasar, atau peristiwa tak terduga lainnya. Dan yang terakhir, dengan forecasting, manajemen operasi dapat membuat keputusan yang lebih baik dan strategis, termasuk keputusan tentang investasi dalam peralatan baru, ekspansi fasilitas, atau pengembangan produk baru. Selanjutnya ada jenis forecasting. Jenis forecasting ada 3. Yang pertama, forecasting permintaan. Forecasting permintaan itu memprediksi tingkat permintaan barang atau jasa di masa depan, sehingga perusahaan dapat merencanakan produksi, pengadaan bahan baku, manajemen stok, dan strategi pemasaran dengan lebih baik. Yang kedua, ada forecasting produksi. Forecasting produksi itu memprediksi jumlah produk yang harus diproduksi dalam periode tertentu. Hal ini dapat membantu perusahaan mengatur kapasitas produksi, merencanakan penjadwalan produksi, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia serta peralatan. Dan yang terakhir, ada forecasting persediaan. Forecasting persediaan itu pengelolaan stok barang atau bahan baku. Tujuannya membantu perusahaan untuk menghindari kelebihan stok atau kekurangan stok yang dapat mengganggu produksi atau pelayanan pelanggan, sehingga perusahaan dapat mengoptimalkan tingkat persediaan dan mengurangi biaya penyimpanan. Selanjutnya, kegunaan forecasting. Forecasting memiliki kegunaan yaitu 4 kegunaan. Kegunaan yang pertama, untuk mengaji kebijakan perusahaan yang berlaku saat ini dan di masa lalu serta melihat sejauh mana pengaruh di masa datang. Kemudian, forecasting membantu perusahaan dalam merencanakan strategi bisnis jangka panjang dan juga jangka pendek dengan meramalkan penjualan, pendapatan, dan permintaan pasar. Perencanaan dan keuangan serta anggaran perusahaan seringkali didasarkan pada proyeksi pendapatan dan biaya masa depan yang diperoleh melalui forecasting.
Lalu kegunaan yang terakhir dari forecasting yaitu dalam manajemen rantai pasokan, forecasting menggunakan atau digunakan untuk memprediksi kebutuhan persediaan. Hal ini membantu perusahaan untuk menjaga persediaan dalam tingkat optimal, menghindari kelebihan stok atau kekurangan stok, dan mengurangi biaya penyimpanan. Kemudian, forecasting memiliki 7 langkah. Yang langkah pertama yaitu menentukan penggunaan dari peramalan. Seperti contoh, Disney menggunakan peramalan jumlah kehadiran di wahana untuk mendorong pengambilan keputusan mengenai susunan kepegawaian, waktu pembukaan, serta arena bermain. Langkah kedua, memilih barang yang akan diramalkan. Untuk contohnya, seperti Disney World terdapat 6 wahana utama. Peramalan kehadiran setiap hari pada masing-masing taman adalah angka utama yang dapat menentukan tenaga kerja serta penjadwalan. Langkah yang ketiga yaitu menentukan horizon waktu dari peramalan dalam jangka pendek, menengah, atau jangka panjang. Langkah yang keempat yaitu memilih model peramalan. Disney menggunakan varietas model statistik yang akan kita bahas, meliputi pergerakan rata-rata, ekonometrik, dan analisis regresi. Langkah yang kelima, mengumpulkan data yang diperlukan untuk membuat peramalan. Untuk contohnya, tim peramalan Disney mempekerjakan 35 analisis dan 70 personel lapangan untuk melakukan survei 1 juta orang atau bisnis setiap tahunnya. Langkah yang keenam yaitu membuat peramalannya. Langkah yang ketujuh, memvalidasi dan mengimplementasikan hasilnya. Untuk contoh di Disney, peramalan akan ditinjau ulang harian pada level tertinggi untuk memastikan bahwa model, asumsi, dan data sudah valid. Selanjutnya, pendekatan forecasting. Forecasting ini ada 5 pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan kualitatif. Pendekatan ini bergantung pada penilaian dan pengalaman subjektif. Yang kedua, pendekatan time series. Pendekatan ini melibatkan analisis data historis untuk mengidentifikasi pola tren dalam data time series. Metode ini cocok untuk memprediksi data dengan aspek waktu. Yang ketiga, pendekatan machine learning. Pendekatan ini memanfaatkan algoritma machine learning untuk memprediksi berdasarkan data historis dan variabel input. Ini termasuk regresi. Yang keempat, pendekatan kasual. Pendekatan ini melibatkan analisis hubungan sebab akibat antara variabel. Yang kelima, pendekatan hybrid. Pendekatan ini menggabungkan beberapa metode di atas untuk meningkatkan akurasi prediksi. Selanjutnya, peramalan berdasarkan pada runtun waktu. Metode yang digunakan untuk memprediksi nilai atau perilaku masa depan berdasarkan data historis yang dikumpulkan dalam urutan waktu tertentu. Metode ini berguna dalam berbagai bidang seperti ekonomi, keuangan, bisnis, dan ilmu sosial. Runtun waktu didasarkan pada data yang ditempatkan secara merata, seperti mingguan, bulanan, kuartalan, dan lain-lain. Oke, sekarang kita masuk ke metode peramalan asosiatif, analisis, regresi, dan korelasi. Nah, jadi monitor dan pengendalian peramalan ketika peramalan telah diselesaikan, tidak ada manajer yang diingatkan bahwa peramalan sangat tidak akurat. Nah, jadi salah satu cara untuk memonitor ramalan untuk memastikan bahwa mereka berjalan dengan baik adalah dengan menggunakan sinyal penelusuran atau bisa disebut tracking sinyal. Jadi sinyal penelusuran adalah pengukuran mengenai seberapa baiknya peramalan dalam memprediksi nilai aktualnya.
Nah, jadi rumus sinyal penelusuran adalah kesalahan kumulatif dibagi MAD. Nah, jadi bahwa sama dengan signal tutup kurung permintaan aktual dalam periode dibagi peramalan permintaan dalam periode I. Tutup kurung dibagi MAD. Nah, di mana sama dengan MAD sama dengan signal tutup kurung aktual dikurangi peramalan tutup kurung dibagi N. Nah, jadi sinyal penelusuran yang positif mengindikasi bahwa permintaan lebih besar daripada peramalan. Sinyal negatif berarti bahwa permintaan lebih sedikit daripada peramalan. Oke, jadi kita masuk ke pengawasan dan pengendalian peramalan. Nah, jadi salah satu cara untuk memonitor peramalan untuk memastikan bahwa pekerja yang sudah dilakukan berjalan dengan baik adalah dengan menggunakan sinyal penelusuran, tracking sinyal. Seperti yang saya jelaskan di materi yang tadi. Nah, jadi sinyal penelusuran adalah pengukuran mengenai seberapa baiknya peramalan dalam memprediksi nilai aktualnya. Nah, jadi sebagaimana peramalan diperbarui setiap minggu, bulan, atau aktualnya dari data permintaan terbaru yang tersedia akan dibandingkan dengan nilai peramalannya. Peramalan dalam sektor jasa. Peramalan dalam sektor jasa adalah proses prediksi atau estimasi kebutuhan, permintaan, atau tren masa depan yang berkaitan dengan layanan yang disediakan oleh organisasi atau perusahaan di sektor jasa. Ini melibatkan penggunaan data historis, analisis statistik, dan metode peramalan untuk mengidentifikasi pola dan perilaku masa lalu yang dapat digunakan untuk membuat proyeksi tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan. Tujuan dari peramalan dalam sektor jasa adalah yang pertama, merencanakan sumber daya. Dengan memahami permintaan dan kebutuhan yang akan datang, perusahaan jasa dapat merencanakan penggunaan sumber daya mereka, termasuk tenaga kerja, peralatan, dan inventaris. Yang kedua, pengambilan keputusan. Peramalan juga digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan strategis dalam sektor jasa, seperti perencanaan strategi pemasaran, alokasi anggaran, dan pengembangan produk atau layanan baru. Yang ketiga, mengoptimalkan layanan. Dengan memproyeksikan permintaan pelanggan, perusahaan dapat mengoptimalkan penawaran layanan mereka sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Selanjutnya ada rumus peramalan baru, dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, rata-rata bergerak atau moving averages, yang dimana menggunakan data permintaan baru untuk melakukan forecasting di masa depan. Dengan rumus MAN periode sama dengan sigma dikali permintaan dalam N periode terdahulu dibagi N. Lalu yang kedua, rata-rata bergerak berbobot atau week moving averages, yang dimana menggunakan data yang diberi bobot di periode waktu selanjutnya. Dengan rumus WMAN sama dengan sigma dikali pembobot untuk periode permintaan aktual periode N dibagi sigma dikali pembobot. Dan yang terakhir, ada pemulus eksponensial atau exponential smoothing dengan rumus FT sama dengan FT-1 ditambah alfa dikali AT-1 dikurangi FT-1, yang dimana FT merupakan nilai forecasting selama untuk periode waktu terdahulu, FT-1 merupakan nilai forecasting untuk satu periode waktu yang lalu atau T-1, AT-1 merupakan nilai aktual satu periode yang lalu, dan alfa merupakan konstanta pemulus atau smoothing constant. Lalu rumus kesalahan peramalan dibagi menjadi dua. Yang pertama, mean absolute error dengan rumus MAE sama dengan sigma dikali aktual peramalan dibagi N, dan yang kedua, mean square error dengan rumus MSE sama dengan sigma dikali kesalahan peramalan pangkat 2 dibagi N. Oke, sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.